Oke, baik guys. Saya mau ke Pak Sukamta kalau begitu. Pak Sukamta, kalau dari DPR ini melihat situasi Israel, posisi Israel saat ini seperti apa secara internasional? Apakah semakin berkurang begitu dukungan yang diberikan oleh sejumlah negara terhadap Israel? Posisinya ini seperti apa, Pak Sukamta? Iya, Mbak Rina, yang dilakukan oleh Israel, oleh Netanyahu ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jadi ketika banyak negara ingin meninggalkan Israel dan Israel makin terkucil di lapangan di Gaza karena Israel terus membunuh penduduk sipil, tetapi di medan perang hampir setiap hari itu ada prajurit-prajurit Israel yang terbunuh atau terluka karena perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Kerugian di lapangan ini membengkak terus, sementara the so-called Sandera itu sudah mulai dilupakan. Nah, di dalam negeri Netanyahu ini terpojok oleh satu, dia dijerat oleh pengadilan korupsi, yang kedua tekanan dari prajurit-prajurit yang dikirim dari keluarga Sandera itu makin kuat dan tidak ada tanda-tanda menang walaupun dia selalu ngeklaim menang di Gaza. Yang ketiga, secara ekonomi dan politik posisi Netanyahu ini semakin terpinggirkan. Di sisi yang lain, apa yang dia lakukan di Gaza itu mulai membuat jengah para sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Mas Sofwan katakan tadi. Jadi Inggris, Prancis sudah mulai meninggalkan Israel, bahkan memberi isyarat untuk mengakui negara Palestina merdeka. Bahkan Presiden Trump sendiri itu tidak memberikan lampu hijau secara membabi buta seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang dilakukan oleh Netanyahu adalah kemudian mencari perhatian internasional. Apalagi Amerika juga akan membuat deal langsung dengan Iran. Nah, ketika ini persis seperti ketika dulu deal of the century, negara-negara Arab akan membuat deal dengan Israel, membuka diplomatik. Nah, dilakukanlah aksi tanggal 7 Oktober. Nah, ketika Amerika mau membuat deal dengan Iran seperti tadi disampaikan Mas Sofwan, nah Israel, Netanyahu membuat langkah taktis dengan melakukan pemboman ke Iran. Dan yang diharapkan oleh Netanyahu adalah ketika dia sejak tahun, saya kira sudah 3 kali ini Netanyahu ini memprovokasi Barat ya. Dulu di awal-awal 2000-an dia mengatakan Saddam Hussein punya nuklir. Kalau Saddam Hussein ini diturunkan, dunia akan damai. 2012 dia bilang kalau Gaddafi diturunkan ini akan damai. Sekarang dia mengatakan Iran punya nuklir sejak 2018 bahkan. Dan kalau terjadi pergantian kepemimpinan, dunia akan damai. Retorika Netanyahu sama persis. Nah, dia mengharapkan ada reaksi yang sama dari negara-negara Barat, utamanya Amerika, untuk kembali menopang Israel secara membabi buta melawan Iran. Sebagaimana juga diharapkan Eropa bisa ditarik, tetapi tampaknya Netanyahu kecelek karena pemimpin-pemimpin negara-negara ini hari ini selain menghadapi persoalan-persoalan domestik yang lebih berat secara ekonomi maupun stabilitas politik di Amerika, di Eropa Barat. Nah, mereka juga tahu persis bahwa Netanyahu ini sedang mengalihkan perhatian. Mereka sedang terpojok di Gaza. Mereka ingin menarik negara-negara sekutu dari Eropa Amerika ini untuk bersama-sama mengeroyok Iran dengan tema anti nuklir Iran. Tetapi rupanya Netanyahu kecelek sampai hari ini para pemimpin ini belum menunjukkan reaksi yang diharapkan secara kuat mendukung membabi buta taklid kepada Netanyahu. Itu nggak terjadi. Bahkan Netanyahu kecelek karena yang diserang kali ini itu bukan Hamas, bukan Hizbullah, bukan Houthi, bukan ormas, tetapi negara yang sangat kuat seperti Iran. Iran
punya pengalaman perang dengan Irak yang sangat panjang, kemudian menghadapi invasi invasi Amerika di Irak, dan Iran mengambil keuntungan besar di situ. Nah, Iran bermain sangat taktis dan sangat siap menjadi pemain utama di kawasan, dan itu memberi pukulan telak pada Netanyahu hari ini. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Netanyahu ini akan bertahan. Saya kira posisi Netanyahu semakin terpojok di dalam negeri dengan serangan Iran yang sangat luar biasa ini. Oke. Jadi alih-alih dia menggulingkan pemimpin politik Iran, boleh jadi Netanyahu sendiri yang akan terguling di dalam negerinya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Sofwan kalau begitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Sukamta ini menarik ya. Artinya bisa disimpulkan juga bahwa Israel saat ini mendapatkan lawan yang seimbang melawan Iran? Saya kira masih banyak ketidakpastian dan kita masih harus melihat lagi gitu ya. Betul bahwa salah satu tujuan strategiknya adalah mengubah peta dukungan internasional yang sudah mulai kritikal terhadap Israel karena kasus Gaza dan tindakan-tindakan brutal yang dilakukannya, terutama misalnya setelah masuknya apa yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation yang jadi satu-satunya jalan untuk memasukkan bantuan ke Gaza, tapi malah jadi death trap. Sampai hari ini hampir tiap hari kita mendengarkan kabar puluhan orang dibunuh sambil menunggu bantuan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya juga ada tujuan-tujuan strategik lain. Iran ini kan memang sudah menjadi kekhawatiran Israel sejak lama. Sebagai sebuah entitas settler kolonial, ini kalau istilah akademisnya, dia itu hanya bisa bertahan dengan memastikan dia memiliki superioritas militer. Karena kalau dia tersaingi oleh kekuatan yang lain, eksistensinya terancam. Kenapa? Karena dia hadir di situ dengan memaksa dan mengusir orang. Jadi secara membuat orang menerima itu adalah dengan memastikan bahwa semua orang takut sama dia, gitu kan? Karena itulah ketika ada sebuah entitas lain yang memiliki potensi untuk memberikan tantangan pada dominasi militer ini, ya dia merasa terancam. Karena itu sudah sejak lama. Netanyahu itu sudah sejak tahun 2005 atau bahkan 95 menyatakan bahwa Iran ini hampir bisa membuat senjata nuklir. Jadi sudah lama itu mau dihentikan. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya yang sudah punya senjata nuklir siapa? Israel. Walaupun dia secara sengaja mengatakan bahwa dia menyebarkan ambiguitas. Dia tidak membantah tapi juga tidak kemudian membenarkan. Tapi dari seorang whistleblower namanya Mordechai Vanunu, dia mengatakan bahwa Israel memang memiliki nuklir dan dulu dibangun dengan bantuan Prancis pada tahun 1960-an. Mereka memiliki 40 sampai 100-an hulu ledak nuklir. Nah, kenapa kemudian diserang sekarang selain karena tekanan karena faktor Gaza tadi, kemudian faktor kemungkinan Amerika Serikat pulling out dari Timur Tengah, yang ketiga adalah memang Iran sedang melemah. Jadi kalau kita lihat selama ini Iran itu dua pilar kekuatannya adalah satu adalah program balistiknya, misilnya yang sekarang sedang kita lihat dioperasionalisasikannya seperti apa. Dan yang kedua adalah dia membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang kemudian nanti disebut sebagai axis of resistance atau poros perlawanan. Yang kalau dalam narasi barat seringkali disebut sebagai proksi-proksinya Iran. Walaupun mungkin hubungannya sebenarnya lebih kompleks. Tetapi ini yang kemudian selama ini dibangun oleh Iran dan sebenarnya melalui misil dan teknologi misil yang diproliferasikan pada axis of resistance tadi, baik yang ada di Hamas maupun kemudian Hizbullah dan Houthi, itu sebenarnya sudah terlibat di dalam perang shadow wars gitu ya sebelumnya. Nah, tapi dengan perkembangan selama 1,5 tahun lebih ini, kita melihat bahwa memang Iran agak keteteran karena kemudian Assad jatuh, dia kehilangan satu basis operasi yang sangat luas di wilayah Suriah. Jadi di antara Iran dan Israel itu kan ada
ruang yang sangat luas namanya Suriah. Assad jatuh dan di situ rezimnya yang baru belum terlalu kuat sehingga posisinya pada Israel juga susah. Kemudian milisi-milisi yang selama ini berada di axis of resistance juga sedang mengalami pukulan yang signifikan. Maka Israel secara strategik melihat bahwa kalau nggak sekarang, kapan lagi? Problemnya adalah kalau sekarang pun Israel tidak bisa melakukannya sendiri. Ada misalnya kalau tujuan strategiknya adalah menghabisi kapabilitas militer Iran, dia harus menghancurkan sebuah fasilitas yang namanya Fordo di bawah tanah, yang dia harus dihancurkan dengan bom 30.000 pound, bunker buster, yang itu cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan dia cuma bisa dideliver oleh pesawat B-2 yang juga cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi tanpa Amerika Serikat, ini nggak bisa. Dan bahkan kalau kita keluarkan dari soal Fordo saja, untuk mengatasi serangan misil-misil dari Iran ini, sistem pertahanan Israel yang terdiri dari David Sling, Arrow, dan Iron Dome ini juga kalau panjang dia akan keteteran. Dia hanya bisa bertahan kalau ada dukungan yang konsisten dan terus-menerus dari Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat ini sekarang mengatakan tidak terlibat langsung, tapi sebenarnya Amerika Serikat sudah terlibat. Dengan apa? Dengan ikut menembaki misil-misil yang datang dari Iran tadi. Artinya Israel itu kalau sendirian itu akan kesulitan sebenarnya. Tapi di sisi lain Iran itu juga bukan dalam kondisi yang ideal. Maka ini kita melihat dua-duanya sama-sama apa ya, sok kuat. Tapi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama nggak tahu juga apa ya, sama-sama tidak pasti juga. Jadi kita akan melihat mana yang omong besar gitu ya. Tapi ini akan sangat ditentukan pada apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Menarik apa yang dikatakan oleh Mas Sofwan, Israel sendirian malah justru kewalahan. Nah, itu pertanyaan saya untuk Pak Sukamta. Kalau Israel sendirian. Kalau Israel sendirian. Pak Sukamta, saat ini kan Israel juga sudah sedang menghadapi beberapa front ya, tidak hanya Iran, kemudian Hamas, dan juga Hizbullah. Ditahan nanti ya Pak Sukamta, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia, malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.